Halo sobat pencinta film, sudah pernah nonton film Jumanji? Oke, saya review ya. Barangkali teman-teman ada yang sudah nonton, pasti sudah pernah nonton. Tapi di sini saya akan membahasnya lagi ya, kita bersama-sama ya, tentang Jumanji, film yang berjudul Jumanji Welcome to the Jungle. Karena melakukan kesalahan berat ya, ada siswa SMA itu mendapat hukuman dari kepala sekolahnya untuk membersihkan ruang bawah tanah yang akan digunakan rencananya untuk perpustakaan. Nah, keempat siswa itu adalah Spencer, Fred, Bethany, dan Martha. Jadi ada 4 orang. Kalau Spencer itu bertubuh kurus, dia itu termasuk pintar, kutu buku, pemalu, tapi jago main komputer. Lalu Fred ya, Fred ini bertubuhnya atletis gede ya, karena jago olahraga, tapi ini kurang pintar di pelajaran sekolahnya juga ya, nilainya juga nggak bagus-bagus amat, sehingga tentunya selalu minta bantuan Spencer untuk mengerjakan tugasnya, dan mereka berdua itu ketahuan jadi dihukum ya. Nah, lalu di sisi lain Bethany ya, Bethany ini itu sangat populer di sekolahannya ya, maklumlah karena dia itu cantik ya, tapi itu yang membuat dia sombong ya, tapi harus, sehingga dia dihukum karena menggunakan HP saat ujian. Curang juga nih si Bethany ya. Kemudian Martha, nah Martha ini itu tidak suka bergaul ya, juga minder orangnya, karena memang dia memiliki kekurangan ya, kurangnya adalah kurang menarik. Jadi ini berkebalikan dengan Bethany, itu dihukum juga karena membangkang dengan guru olahraga. Nah, ceritanya itu sewaktu membersihkan gudang bawah tanah, keempat siswa ini yang dihukum itu menemukan video game yang permainannya ada tulisan judulnya Jumanji. Nah, keempat siswa itu tentunya tertarik dengan game Jumanji, lalu memainkannya dengan karakter game yang dipilih, yaitu Spencer memilih Dr. Smolder ya, Fridge memilih Dr. Franklin Moss Pinbar ya, sedangkan Bethany memilih menjadi Profesor Sheldon ya, Sally Oberon, dan Martha memilih Ruby Roundhouse. Nah, yang menjadi keanehannya adalah adanya karakter yang tidak bisa dipilih, yaitu karakter pilot bernama Chaplain McDonald ya. Mengapa bisa demikian? Nah, lalu terjadi keajaiban ketika sedang memainkan Jumanji. Keempat remaja itu ya, anak siswa SMA, tersedot ke dalam game dan tiba-tiba sudah berada di dalam hutan Jumanji dengan penampilan mereka berubah sesuai di dalam karakter yang dipilih di dalam game. Yang menjadi uniknya ini, fisik karakter game itu berkebalikan dengan fisik dari keempat remaja itu. Yang di dunia nyata ya, Spencer berubah menjadi Dr. Smolder, seorang ilmuwan. Dr. Smolder Breverstone, seorang ilmuwan arkeolog yang bertubuh besar dan atletis sehingga paling kuat dan tangkas. Lalu Martha berubah menjadi Ruby Roundhouse, seorang gadis cantik dan seksi yang jago bela diri. Lalu kemudian Fred berubah menjadi Dr. Franklin, seorang ahli zoologi, ilmu hewan yang bertubuh pendek dan paling lemah fisiknya. Dan yang paling unik, Bethany berubah menjadi laki-laki, yaitu Profesor Sheldon, Sally Oberon, seorang profesor ahli kartografi pemetaan yang pendek dan gendut. Memang sangat lucu sekali ya, seorang gadis cantik cerita berubah menjadi laki-laki tua, gemuk dan pendek. Seperti layaknya di video game, keempat remaja itu mendapat 3 nyawa yang dilambangkan dengan tato 3 strip di lengan mereka. Tiap kali mati, tato strip itu berkurang 1. Jadi benar, mati 3 kali berarti benar-benar mati dan tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata.
Keempat remaja itu mendapat penjelasan tentang aturan game dari Nigel, seorang NPC, yaitu non-player karakter. Nigel menjelaskan bahwa hutan Jumanji mengalami musibah sejak permata yang terletak di mata patung jaguar, sejenis macan tutul raksasa, itu telah diambil oleh seorang pemburu bernama Van Pelt. Nah, sejak mendapatkan permata itu, Van Pelt bisa mengendalikan semua binatang di hutan Jumanji dan menggunakannya untuk kejahatan. Dengan kerjasama saling melengkapi yang baik, keempat siswa SMA tersebut bisa menghadapi semua rintangan dan melewati 2 level dari 4 level game Jumanji, walaupun rata-rata mereka kehilangan 1 nyawa dan masih mempunyai 2 nyawa lagi. Hal yang mengejutkan terjadi di level 3 ketika terdesak oleh pasukan Van Pelt. Spencer dan kawan-kawan diselamatkan oleh seorang pilot, dan ternyata ia adalah Seaplane McDonald. Makanya ya. Nah, dari sini nih yang membuat game karakter pilot ini tidak bisa dipilih. Karena yang lebih mengejutkan lagi, ternyata di dunia nyata Seaplane McDonald itu adalah Alex, tetangga Spencer yang hilang 20 tahun yang lalu. Jadi waktu zaman itu 20 tahun yang lalu, Alex yang waktu itu berusia 16 tahun memainkan Jumanji dengan karakter pilot Seaplane McDonald, tetapi mentok di level 3 karena sudah kehilangan 2 nyawa. Alex sadar bahwa ia hanya tinggal punya 1 nyawa dan misi tidak akan berhasil jika dikerjakan sendirian. Maka ia menunggu ada orang lain yang memainkan Jumanji, dan ia menunggu selama 20 tahun. Nah, hal itu semakin menambah semangat Spencer dan kawan-kawan untuk menyelesaikan misi sekaligus menyelamatkan Alex yang sudah terjebak selama 20 tahun. Hal yang unik terjadi lagi ketika Bethany, ya, walaupun ia sudah berubah menjadi laki-laki, jatuh cinta pada Alex, sehingga ketika masih mempunyai 2 nyawa, Bethany rela memberikan 1 nyawanya kepada Alex ketika Alex mati. Nah, dikisahkan Spencer dan kawan-kawan akhirnya berhasil sampai di level terakhir dan tinggal memasang permata di patung jaguar. Tetapi hal itu sangat sulit karena harus menghadapi pasukan Van Pelt. Apalagi rata-rata 4 remaja SMA ini ditambah dengan Alex tinggal punya 1 nyawa. Oh iya, tinggal Martha dan Ruby ya, atau Ruby ya, yang masih punya 2 nyawa, dan akhirnya ia mengorbankan 1 nyawanya agar game bisa selesai. Nah, di sini pengorbanan Martha tidak sia-sia karena permata berhasil dipasangkan sehingga 4 remaja tersebut dan Alex bisa kembali ke dunia nyata. Begitu ceritanya, guys. Demikian saja. Oke, demikian ya review film kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan klik tombol lonceng di pojok kanan bawah. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Bye bye.